Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Oke, jumpa lagi dengan saya Bidan Emilia. Kali ini saya akan memberikan sharing tentang stimulasi sentuhan dan pijat bayi atau pijat bayi dapat meningkatkan imunitas dan menurunkan stres pada bayi di masa pandemi COVID-19. Oke. Bunda harus paham dulu ya definisi atau pengertian dari pijat bayi itu sendiri. Pijat bayi merupakan terapi sentuhan tertua dan terpopuler yang dikenal manusia. Pijat bayi telah lama dilakukan hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan diwariskan secara turun-menurun. Ya, dari zaman dulu memang sudah ada yang namanya terapi pijat pada bayi ya. Nah, nanti sedikit ada perbedaan antara bayi yang dulu dilakukan dan pijat bayi yang ada di zaman sekarang ini. Oke, stimulasi sentuhan itu yang bagaimana sih, Bun? Sentuhan langsung yang diberikan oleh orang tua kepada bayinya, Bunda, secara rutin setiap hari dan benar maksudnya cara melakukannya, bukan sekedar sentuhan biasa. Tapi kalau kita lakukannya setiap hari, soalnya itu benar, itu akan memberikan manfaat buat bayi kita. Sentuhan berupa pijatan yang lembut kepada bayinya, disebut juga dengan pijat bayi modern. Ya, yang kali ya Bunda mungkin ketahui sekarang ini ada banyak ya baby spa. Nah itu biasanya pijat bayi modern yang seperti itu contohnya ya Bunda. Nah, sekarang harus tahu ya perbedaan modern dengan tradisional. Kalau modern itu Bun, terapi namanya. Biasanya tanpa obat apapun. Yang menggunakan minyak organik yang terbuat dari buah atau tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak kelapa, PCO, atau minyak biji anggur. Dan biasanya ya yang bagusnya itu harus dilakukan oleh orang tua. Ya, atau terapis yang dilatih oleh instruktur profesional bersertifikat. Nah, dan tujuan dari pijat bayi modern ini adalah untuk pertumbuhan bayi. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan bayi. Sedangkan pijat bayi tradisional tujuan untuk menyembuhkan penyakit serta jamu-jamuan. Ya, berkesan pada saat pelaksanaannya itu pada bayinya ingin sembuh dari sakit. Terus akibat apa? Akhirnya bayi keras dan meronta-ronta. Nah, nangis dan meronta itu menandakan bahwa bayi diseladi berlap karena kelelahan menangis. Rileks masa pijatan karena capean, rontah-rontah. Sentuhan atau yang pertama adalah adanya interaksi ya kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Yang kedua, membuat bayi lebih sehat. 3, membuat bayi tenang dan tidak stres. 4, menguatkan otot-otot di tubuh bayi. Yang kelima, membantu pertumbuhan bayi. Ini tujuannya, jadi bukan karena ingin mengobati, tetapi ada tujuannya untuk pertumbuhan bayi. Nah, manfaat pijat bayi sendiri itu ya, jadi ada manfaat. Sekarang manfaatnya, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas bayi. Yang kedua, mengurangi stres dan ketegangan. 3, memperbaiki peredaran darah dan pernapasan ya, karena dilakukan stimulasi secara terus-menerus. 4, fungsi pencernaan serta pembuangan ya. Jadi biasanya kalau tujuannya maksudnya ini kan distimulasi ya, biasanya di bagian abdomen, bagian perut. Nah, itu tadi merangsang fungsi pencernaan supaya nantinya yang sering terjadi pada bayi itu kembung. Nah, itu akan hilang keluhan-keluhan seperti itu. 5, membuat tidur lelap, bayi jadi lebih nyenyak tidurnya karena badannya merasa rileks. 6, mengurangi rasa sakit, mengurangi kembung dan sakit perut ya. Nomor 6 dengan nomor 4 nih nanti dijadikan satu sebenarnya. 7, bayi merasa lebih dekat dengan ibunya. Dan 8, kasih sayang ibu kepada bayinya lebih meningkat lagi ya Bun ya. Berikutnya, waktu nyata untuk bayi kita. Nah, Bunda harus tahu pemijatan baik itu untuk pertumbuhan adalah dilakukan pada usia 0 sampai 12 bulan Bun, dan sebenarnya dilakukan secara rutin setiap hari. Bunda
ya. Waktunya itu dari 15 sampai 20 menit, ya. Dalam waktu sehari itu bisa dua kali ya Bun, misalnya ya 2 sampai 3 kali untuk melakukannya. Terus diperhatikan juga waktu yang tepat untuk melakukan pijatan. Nanti ada istilah bayi yang dalam kondisi quiet alert. Apa itu? Bayi yang kondisinya siap, ya, mudah menerima respon dan bisa diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya kita memberikan senyuman, dia akan balas senyuman. Nah, itu namanya bayi yang quiet alert, ya, yang tepat kalau kita melakukan pijatan pada saat itu. Nah, Bunda, pijat bayi untuk meningkatkan imunitas. Memang bagaimana sih gitu ya? Nah, bayi yang dipijat atau diberikan stimulasi sentuhan secara benar dan teratur setiap hari akan meningkatkan imunitas pada bayi loh, Bun. Ya, karena ini sudah dilakukan penelitian. Nanti kita lihat ya, disimak ya penelitian dari mana aja. Dosis yang dianjurkan 2 kali dalam sehari, dimulai dari waktu yang pendek. Terus tekanannya ringan aja dulu, dilakukan bertahap sesuai dengan usia bayi. Pasti akan berbeda ya, sentuhan ya, tekanannya untuk bayi yang 3 bulan dengan bayi yang 6 bulan pasti akan Bunda bedakan. Terus berikan komunikasi melalui pandangan, ucapan lembut dan nyanyian ya. Jadi kalau misalnya melakukan pijatan itu komunikasi Bunda, jangan diam ya. Komunikasi, tatap matanya, terus mungkin bisa kita bernyanyi ya. Supaya nanti ada hubungan kontak batin antara ibu dengan bayi. Nah, ini Bun, hasil penelitiannya menurut dokter profesor di bagian kesehatan anak-anak di rumah sakit anak di Michigan, bahwa bayi yang memiliki sel-sel kekebalan dengan bertambahnya kemampuan membunuh kuman dan penyakit dibandingkan mereka yang dipijat. Nah, jadi antara bayi yang dipijat dengan bayi yang dipijat. Dan itu bayi tambah berat badannya, lebih renyah dan lebih gemuk, ya udah penelitian. Jadi tidak ada efek negatif berkaitan dengan pemijat. Nah, penelitian dari Hermi, pijat bayi ini akan meningkatkan pelatan level dari imunoglobulin G, A, dan M, ya, sehingga bayi menjadi sehat. Terus sirkulasi darah dan oksigen akan lancar karena ada stimulasi terus menerus secara teratur, sehingga membuat imunitas tubuhnya menjadi lebih baik. Bunda bingung, bagaimana nih kalau misalnya bayinya tidak mau dipijat gitu ya. Nah Bun, ada 3 alternatif dilakukan oleh Bunda di rumah jika bayi tidak ingin dipijat. Bagaimana caranya supaya dia akhirnya mau? Yang pertama, lakukan resting hand Bun. Apa itu? Bayi pertama-tama disentuh dulu aja Bun, ya, sambil diajak komunikasi. Disentuh pelan-pelan ya, dipegang aja dulu, terus sambil diajak komunikasi, diajak ngomong. Yang kedua, common hold. Common hold ini bayi setelah disentuh, Bunda dekat ya, sambil juga terus diajak komunikasi. Dan yang ketiga, touch, relaksasi. Bayinya disentuh, lalu digerakkan sedikit sambil menyebut relax, relax. Jadi seperti itu, bertahap Bunda. Itu kadang-kadang bayi butuh perkenalan kembali ya. Mungkin dia ada memori yang sedikit dia lupakan tentang pijat. Nah, ketika Bunda melakukan ini, dia akan teringat lagi, oh ya, kalau dipijat itu enak, gitu ya Bunda. Nah Bunda, sentuhan atau pijat bayi mengurangi ketegangan, ya. Apa itu? Nah, ini kasih ilustrasi ya, bahwa bayi yang menangis itu kan tadi mencirikan bahwa bayi itu mengalami stres saat itu. Kenapa dia stres? Karena peningkatan hormon kortisol atau hormon stres atau namanya katekolamin. Bayi punya efek biokimia Bunda. Efeknya itu menurun stres, meningkatkan kadar serotonin yang merilekskan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan merangsang pengeluaran beta endorfin yang mempengaruhi mekanisme hormon pertumbuhan. Jadi, selain itu juga pijat bayi menurunkan stres juga pada ibu, bukan pada bayinya aja. Ya karena bayinya nangis kan ibu jadi stres. Nah, kalau bayinya tenang, ibunya kan juga akan tenang ya Bun ya. Karena mengerti kondisi anaknya ya Bunda. Tapi pijat dapat menghasilkan perubahan fisiologis yang menguntungkan dan dapat diukur secara ilmiah. Antara lain, lakukan pengukuran kadar kortisol ludah, kadar kortisol plasma secara radioimunosei, kadar hormon stres, air seni, dan pemeriksaan EEG. Ini ada penelitiannya Bunda. Apakah benar pijat bayi itu memberikan manfaat buat bayi? Ini sudah diteliti.
Nah, menurut saya berpendapat bahwa pijat dapat lebih meningkatkan berat badan, menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam hal emosional, kemampuan sosial, temperamennya lebih tenang, dan terjadi penurunan hormon stres dalam urin. Nah, stres ini menekan aktivitas sel-sel pembunuh alami di dalam tubuh. Bunda, hubungan sentuhan atau pijat bayi dengan kondisi saat ini apa sih? Nah, kita hubungkan ya Bunda. Perlunya pemberdayaan ibu, Bunda untuk memberikan kenyamanan kepada bayinya melalui sentuhan pijat bayi untuk meningkatkan imunitas dan mengurangi stres. Tidak harus kok Bun, semuanya memerlukan terapis profesional yang telah dilatih oleh instruktur yang tersertifikasi untuk membuat rileks pada bayi. Sentuhan pijat bayi juga bisa dilakukan oleh bunda sendiri loh atau oleh ayahnya, asalkan bunda dan ayah itu sudah mengikuti pelatihan pijat bayi oleh instruktur yang telah tersertifikasi. Oleh karena itu bunda, pelajarilah sentuhan teknik bayi yang melalui instruktur yang tersertifikasi, yaitu oleh bidan atau terapis KIMI, yaitu Certified Infant Massage Instructor. Oke Bunda, demikian presentasi ring. Mudah-mudahan nanti